Shalom, perkenalkan nama saya Eriska Septiana Kusungguh dengan NPM 219510185 dari kelas 4 ETJ dan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan dosen pengampu Ibu Margareta Yohana Pinko. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip rancangan. Desain perangkat lunak. Desain adalah salah satu langkah dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Desain dapat didefinisikan berbagai proses aplikasi, berbagai teknik, dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Kualitas perancangan adalah satu-satunya jalan untuk mentransformasi secara akurat kebutuhan-kebutuhan customer ke dalam sebuah produk akhir berupa perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Fungsinya sebagai dasar dari sebuah aktivitas rekayasa perangkat lunak yang mengikutinya atau implementasi, coding, pengujian, dan validasi. Proses desain. Proses desain terdiri dari dua tahap. Yang pertama, preliminary design. Pada tahap ini difokuskan dengan transformasi dari keperluan atau kebutuhan ke dalam data dan arsitektur software. Yang kedua, detail design. Difokuskan pada penghalusan representasi, arsitektur yang berisi struktur data detail dan algoritma untuk software. Tujuan desainer adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang kemudian akan dibangun. Desain perangkat lunak berada pada inti teknik dari proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Begitu persyaratan perangkat lunak telah mulai dianalisis dan ditentukan, maka desain perangkat lunak menjadi yang pertama dari 3 aktivitas, yaitu teknik desain, pembuatan kode dan pengujian yang diperlukan untuk membangun dan menguji perangkat lunak. Persyaratan perangkat lunak yang dimanifestasi oleh data, fungsional, dan model-model perilaku mengisi langkah desain. Dengan menggunakan satu dari sejumlah metode desain, langkah desain menghasilkan 1. Desain data 2. Desain arsitektur 3. Desain interface dan 4. Desain prosedural. Desain sangat penting karena dapat menentukan kualitas dari suatu perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam satu cetak biru untuk membangun perangkat lunak. Cetak biru menggambarkan suatu pandangan menyeluruh perangkat lunak, yaitu bahwa desain dihadirkan pada tingkat abstraksi yang tinggi atau dapat secara langsung ditelusuri sampai data spesifik, fungsional, dan persyaratan behavioral. 1. Data desain, yaitu mengubah informasi menjadi data untuk mengimplementasikan software. Data desain dibuat berdasarkan data dictionary dan ERD. Kedua, architectural design, yaitu mendefinisikan relasi antara elemen-elemen struktur utama, pola desain yang digunakan untuk mencapai kebutuhan yang ditentukan oleh sistem, dan batasan-batasan yang mempengaruhi bagaimana desain arsitektural ini diterapkan. Desain ini berdasarkan spesifikasi sistem, model analisis atau bagian DFD, dan interaksi antara subsistem. Yang ketiga, interface design, yaitu menjelaskan bagaimana software berkomunikasi dalam dirinya, dengan sistem yang bertukar informasi dengannya, dan dengan manusia yang menggunakannya. Kriteria teknis untuk desain yang baik. Desain harus memperlihatkan suatu organisasi yang baik dengan menggunakan kontrol di antara elemen-elemen perangkat lunak. Desain harus modular. Desain harus berisi data dan abstraksi prosedural. Desain harus membawa ke arah modul atau misal rutin atau prosedur yang memperlihatkan karakteristik fungsional independen.
Desain harus mengarah kepada interface yang mengurangi kompleksitas hubungan antara modul-modul dan dengan lingkungan eksternal. Desain harus didapat dengan menggunakan metode berulang yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis peralatan perangkat lunak. Prinsip desain. Rancangan harus dapat ditelusuri sampai ke mode analisis. Perancangan tidak boleh berulang. Rancangan dapat diperbaiki atau diubah tanpa merusak keseluruhan sistem. Rancangan harus dinilai kualitasnya pada setiap rancangan, bukan setelah sistem jadi dengan kata lain siap diimplementasikan. Rancangan harus mempunyai beberapa pendekatan alternatif. Rancangan harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Rancangan harus mengenalkan kesenjangan intelektual antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia. Rancangan bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah. Rancangan harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual. Konsep desain yaitu abstraksi, penyaringan, modularitas, arsitektur perangkat lunak, hierarki kontrol, partisi struktural, struktur data, prosedur perangkat lunak, penyembunyian informasi. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi memungkinkan desainer menentukan prosedur dan data dan masih menekan detail tingkat rendah. Terdapat 3 macam bentuk abstraksi, yaitu A. Abstraksi prosedural, merupakan urutan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. B. Abstraksi data, itu merupakan kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. C. Abstraksi kontrol, yaitu mengimplikasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Yang kedua, penyaringan. Penyaringan stepwise atau dengan serangkaian langkah adalah strategi desain top-down yang diusulkan oleh Niklas Luhmann. Kajian dari konsep tersebut adalah pada setiap langkah atau penyaringan, satu atau beberapa instruksi dari program yang diberikan didekomposisi ke dalam instruksi-instruksi yang lebih detail. Dekomposisi berurutan atau penyaringan spesifikasi berhenti bila semua instruksi diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman atau komputer yang mendasar. Jika tugas-tugas disaring, maka data harus disaring juga, didekomposisi atau distruktur, menyaring program dan spesifikasi dasar data secara paralel. Yang ketiga, modularitas. Modularitas merupakan atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Meyer menyebutkan 5 kriteria yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi suatu metode desain dengan merujuk pada kemampuannya untuk menentukan sistem modular yang efektif, yaitu A. Dekomposisi modular, B. Komposabilitas modular, C. Kemampuan pemahaman modular, D. Kontinuitas modular, dan E. Proteksi modular. Yang keempat, arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Yang kelima, hierarki kontrol. Hierarki kontrol disebut juga struktur program, merepresentasikan organisasi komponen program, serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Hierarki kontrol tidak mengimplikasikan aspek prosedural dari perangkat lunak seperti urutan proses, kejadian atau urutan dari keputusan atau pengulangan operasi. Yang keenam, partisi struktural. Struktur program harus dipartisi baik secara horizontal maupun vertikal. Partisi horizontal menentukan cabang-cabang terpisah dari hierarki modular untuk setiap fungsi program lain. Keuntungannya, 1. Menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah diuji, 2. Membawa kepada perangkat lunak yang lebih mudah dipelihara, 3. Menghasilkan penyebaran efek samping yang lebih sedikit, 4. Menghasilkan satu perangkat lunak yang lebih mudah untuk diperluas. Yang ketujuh, struktur data. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. Yang kedelapan, prosedur perangkat lunak. Prosedur perangkat lunak berfokus pada detail pemrosesan dari masing-masing modul secara individual. Prosedur harus memberikan spesifikasi yang teliti terhadap prosesan, mencakup urutan event, poin-poin keputusan nyata, operasi repetitif, dan organisasi struktur data.
Dan terakhir yang 9 yaitu penyembunyian informasi. Prinsip penyembunyian informasi menyatakan bahwa modul ditandai dengan keputusan desain tersembunyi dari semua desainer. Sebuah piramida adalah benda yang sangat stabil dengan dasar yang lebar dan pusat gravitasi rendah. Seperti piramida, desain perangkat lunak yang dibuat harus stabil. Dokumentasi desain. Dokumentasi mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya selama dilaksanakan desain sistem merupakan penyusunan produk yang dibangun oleh tim desainer dan user. Setelah instalasi, merupakan dasar untuk membuat perubahan terhadap sistem. Kualitas dari dokumentasi menentukan seberapa besar fleksibilitas Departemen Layanan Informasi. Memberikan respon terhadap permintaan user. Dokumentasi yang baik disajikan untuk mengurangi konflik antar user dengan Departemen Layanan Informasi ketika sistem didokumentasikan dengan baik menjadi lebih mudah dimengerti oleh user. A. Dokumentasi desain. B. Dokumentasi user untuk training. C. Dokumentasi operasi. Dan D. Dokumentasi representasi user. Sekian penjelasan konsep dan prinsip perancangan. Terima kasih. Shalom.